Om Swastiastu. Selamat pagi yang terhormat Dewan Juri Storytelling Berbahasa Indonesia dan yang kami hormati peserta lomba Storytelling Berbahasa Indonesia UPTD Museum Bali. Sebelum lomba akan dimulai, saya akan membacakan kembali tata tertib lomba dan mekanisme pelaksanaan lomba Storytelling Berbahasa Indonesia. Tata tertib lomba pelaksanaan lomba Storytelling Berbahasa Indonesia. 1. Peserta diwajibkan menggunakan pakaian adat Bali atau pakaian adat Kepura. Yang kedua, selama mengikuti kegiatan ini, peserta wajib memakai tanda peserta atau name tag yang disediakan oleh panitia. Yang ketiga, peserta lomba wajib hadir 35 menit sebelum acara dimulai untuk registrasi. Yang keempat, peserta tidak diperbolehkan membawa teks cerita atau catatan dalam bentuk apapun pada saat tampil. Yang kelima, peserta dilarang meninggalkan tempat selama berlangsungnya perlombaan storytelling. Yang kelima, tepuk tangan supporter diperkenankan setelah peserta lomba menyelesaikan materi lombanya. Selanjutnya adalah mekanisme pelaksanaan perlombaan. Yang pertama, peserta tampil sesuai dengan nomor urut berdasarkan hasil undian yang sudah diterima oleh masing-masing peserta. Yang kedua, nomor urut peserta sesuai hasil undian pada saat technical meeting. Yang ketiga, peserta wajib membuat dan mengumpulkan satu naskah cerita yang akan ditampilkan berdasarkan materi yang telah ditentukan Dewan Juri pada saat perlombaan. Yang keempat, peserta yang akan tampil agar mempersiapkan diri sebelum tampil. Yang kelima, Dewan Juri akan memilih 3 terbaik sebagai juara 1, 2, dan 3, dan memilih juara sebagai juara harapan 1, harapan 2, dan juga harapan 3. Yang keenam, selama perlombaan, peserta diperkenankan membawa supporter. Selanjutnya, peserta memulai storytelling setelah dipersilahkan oleh Dewan Juri, dan durasi storytelling minimal 5 menit dan maksimal 8 menit. Pada saat peserta lomba mengucapkan Om Swastiastu, timekeeper akan memasang bendera berwarna putih, menit ke-7 timekeeper akan memasang bendera berwarna orange, dan pada menit ke-8 timekeeper akan memasang bendera berwarna hitam, yang menandakan waktu sudah selesai. Selanjutnya, sistem penilaian berdasarkan interpretasi cerita 20%, vokal 15%, bahasa tubuh 15%, ekspresi dan penguasaan panggung 20%, dan kreativitas 30%. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Baik, demikian adalah tata tertib dan mekanisme perlombaan. Untuk selanjutnya langsung saja kita mulai. Apakah nomor undi 1 sudah siap? Bisa bersiap-siap di depan? Baik, untuk peserta nomor undi 1 dipersilahkan. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Jangan ribut, anak-anak main brayut sedang tertidur pulas. Kalau terbangun, berat beban main brayut karena mereka selalu bergelantung di tubuhnya. Sebentar, apakah teman-teman tahu siapa itu main brayut? Baiklah, hari ini saya akan menceritakan kembali kisah main brayut. Sebelumnya, teman-teman tahu bahwa di Bali ada banyak museum, salah satunya Museum Karangasem. Di sana ada patung seorang ibu yang sedang menggendong banyak anak. Nah, patung itu dikenal dengan patung main brayut. Jadi dikisahkan hiduplah sepasang suami istri, Pan Brayut dan Men Brayut. Mereka tinggal di rumah yang rusak, atapnya yang bocor, disisipkan dengan pelepah pinang. Men Brayut memiliki 18 orang anak, 17 sudah ada di hadapannya dan 1 yang masih di dalam kandungan.
Karena kesibukannya mengurus anak, ia tak sempat mengurus dirinya sendiri. Ia tak malu dengan tubuhnya yang kotor, pakaiannya compang-camping, rambut merah kusut, dan susunya hanya dililit kemben. Men Brayut tipikal wanita yang sangat subur. Belum waktunya berhenti menyusui anak, ia sudah hamil lagi. Suatu ketika menjelang hari raya Galungan, Pan Brayut sibuk di dapur mengerjakan pekerjaannya. Mulai dari menimba air, memasak, membuat sate, urap, kue Bali, kue kelapa, dan yang lainnya. Selain itu, Pan Brayut juga ahli dalam membuat sesajen, seperti sesajen tumpeng dan rasmen. Setelah selesai menyiapkan sesajen, Pan Brayut pergi ke sungai untuk membersihkan diri, lalu berpakaian bersih dan mempersembahkan sesajen keliling rumah. Seperti di bejana tempat beras, di sumur, dan di samping rumah. Sementara itu, Men Brayut masih asik tertidur pulas. Terdengar suara desisan dan mengorok silih berganti dari mulutnya. Anak-anak Men Brayut tidur di sisinya dengan berbagai macam gaya. Hingga akhirnya Men Brayut terbangun karena mendengar anaknya menangis kelaparan. Men Brayut bangun dan pergi menuju dapur, diikuti anaknya. Semua anaknya berebut meminta makan. Men Brayut kesal dan memarahi anaknya. Ia menutup pintu dapur agar anaknya tak bisa masuk. Semua anaknya menangis di luar dapur. Tiba-tiba datang Pan Brayut dengan mata melotot dan berkata kepada istrinya, "Hei kau Men Brayut, kau memang tak punya malu. Kau makan sendirian sesuka hatimu dan tak menolongku. Bahkan kau tak punya rasa kasihan kepada anakmu. Pergi kau dari sini, pulang saja ke rumah orang tuamu. Aku takkan merasa kesulitan mengurus semua ini sendiri." Men Brayut tak menjawab. Ia tetap makan sampai kenyang. Setelah makan, ia mencuci tangan dan menjawab perkataan suaminya. "Hai Pan Brayut, mengapa kau berkata kasar dan menyuruhku pulang? Siapa yang kucari di sana? Semua telah meninggal." Sambil menahan amarah, Men Brayut juga menyampaikan kebingungannya. Mengapa ia bisa memiliki anak di saat anak yang lain masih kecil? Oleh karena itu tenaganya terkuras habis. Ia pernah memiliki keinginan untuk menenun, namun terpatahkan karena anaknya yang kian bertambah. Ia juga sempat terbesit untuk menggugurkan kandungannya. Setelah mendengar cerita istrinya, Pan Brayut menjawab, "Wahai istriku, jangan pernah kau memiliki pikiran seperti itu. Orang yang menggugurkan kandungannya akan mengalami kesengsaraan selama 1000 tahun di neraka." Dikisahkan bagaimana rezeki dan jalan yang terang itu terbentang. Anak mereka sudah menginjak masa remaja. Anaknya yang laki tumbuh dengan gagah rupawan. Mereka sudah bekerja dan mampu membiayai keluarganya. Sementara anaknya yang perempuan tumbuh dengan paras yang cantik sehingga disukai oleh para lelaki di kampungnya. Hal ini membuat warga membicarakannya. Menurut mereka, Men Brayut dan Pan Brayut tak memiliki paras yang cantik dan rupawan. Tetapi anak mereka memiliki paras sebaliknya. Barangkali karena mereka menjalankan brata asmaragama. Kemudian diceritakan anak mereka sudah remaja dan sudah menginjak dewasa. Mereka sudah menikah dan mampu membiayai keluarganya. Semua hidup bahagia. Oleh karena itu Pan Brayut memiliki keinginan untuk berguru dengan Pangeran Jombang di Griya Banjarmemedi. Ia pendeta sakti yang memiliki banyak abdi. Sesampainya di Griya Banjarmemedi, Pan Brayut menyampaikan keinginannya. Ia memohon agar dibeli bekal ketika ke surga nanti.
Singkat cerita, setelah mendengarkan petuah sang pendeta, Pan Brayut pergi ke kuburan angker dan melakukan pertapaan di bawah pohon kepuh. Di dalam pertapaannya, Pan Brayut mengalami banyak godaan, mulai dari berbagai macam serangga yang menggerogoti tubuhnya, burung gagak yang berseliweran, bau bangkai yang menyengat, dan di situ juga ada jin dan setan. Pan Brayut tak tergoda, bahkan ia tak takut sedikit pun. Tak terasa, hari sudah pagi. Pan Brayut kembali menemui Pangeran Jombang. Betapa senangnya ketika ia dianggap mampu menyelesaikan pertapaannya. Sehingga semua keinginannya akan tercapai. Asalkan ia tetap mempelajari sastra dan melakukan pertapaan di tempat lain. Sesampainya di rumah, semua menyambut dengan bahagia. Pan Brayut berkata bahwa ia sangat bahagia, layaknya hidup di surga, melihat istri, anak, dan menantunya bahagia. Ia juga hendak berpamitan dengan keluarganya untuk melakukan pertapaan di tempat lain. Nah, bagaimana, sudah tahu kan ceritanya? Semoga bisa memetik hikmah ya. Kita dalam keluarga harus bisa bekerja sama dan mampu memahami kekurangan masing-masing. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur atas apapun yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya peserta dengan nomor undi 2 dipersilakan untuk maju ke depan. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Igusti Ayu Suputri Darmayani dari SMP Negeri 2 Abiansmal. Pada hari ini, saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Men Brayut. Cerita ini merupakan cerita inspiratif mengenai sebuah keluarga yang terjadi pada zaman di mana masih sering kita dengar istilah banyak anak, banyak rezeki. Keluarga itu adalah keluarga Brayut. Anak mereka ada 18. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana Men Brayut hamil, ngidam, melahirkan, kemudian menyusui, lalu hamil lagi, ngidam lagi, dan begitu seterusnya hingga 17 kali. Dan saat ini ada 1 di dalam kandungannya. Dikisahkan pada saat itu adalah Hari Raya Suci Galungan. Sejak kemarin pagi, Pan Brayut sudah sangat sibuk sekali menyiapkan berbagai macam sesajen. Dan dari pagi-pagi buta sekali, ia juga menyiapkan berbagai macam makanan khas hari raya seperti sate, urutan, sayur urap, dan lain sebagainya. Setelah ia selesai menyiapkan itu semua, ia lalu pergi mandi dan hendak berkeliling desa menghaturkan seluruh sesajen yang telah ia buat. Sedangkan Men Brayut hanya tertidur saja seharian bersama ke-17 anaknya di sebuah pondok kecil yang sangat reok. Dan dia juga terlihat sangat kelelahan dan tak terurus. Rambutnya bau sekali. Badannya juga sangat kotor dan dekil. Dan tentu saja pakaiannya juga sangat sering sekali melorot karena ditarik-tarik oleh anak-anaknya. Pada siang hari itu, salah satu anak Men Brayut menangis dan meminta-minta makanan. Karena satu anak menangis, maka tentulah anak-anak yang lainnya juga akan ikut menangis. Ibu, aku ingin makan. Ibu, aku haus, Bu. Berikanlah aku minum. Begitulah teriakan dari anak-anak Men Brayut. Dan ternyata salah satu anak Men Brayut mengendus aroma yang sangat nikmat dari arah dapur. Anak itu lalu pergi untuk makan ke dapur. Karena melihat saudaranya pergi ke dapur, maka pastilah anak-anak yang lain juga tak ingin kalah berebut. Mereka lalu mengejar saudaranya dan ikut berebut makanan ke dapur. Melihat dan mendengar hal tersebut, Men Brayut lalu terbangun dan mengejar anak-anaknya.
Setibanya di dapur, ia lalu menggiring anak-anaknya untuk pergi keluar dan mengunci pintu dapur bersama anak terkecil di gendongannya. Wah, 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 banyak sekali makanan yang telah dibuat oleh suamiku. Biasanya aku hanya diberikan makan ubi. Sepertinya tidak apa jika kali ini aku terlebih dahulu. Bukan begitu, nak? Begitulah akhirnya Men Brayut makan sendirian tanpa memikirkan anak-anaknya yang tengah menangis di luar. Ibu, buka pintunya, Bu. Berikanlah kami sedikit makanan. Kami juga lapar, Bu. Begitulah teriakan dari anak-anak Men Brayut yang sedang menangis meminta makanan. Dan tanpa disadari, ternyata Pan Brayut sudah tiba dari menghaturkan seluruh sesajen yang telah ia buat. Dengan rasa kesalnya, Pan Brayut lalu membanting keranjang yang ia bawa dan berusaha mendobrak pintu dapur. Brak! Begitulah bunyi pintu yang rusak. Seketika itu ia langsung meneriaki istrinya. Wah, 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 kau adalah ibu yang sangat kejam ya. Bisa-bisanya kau hanya makan sendiri tanpa memikirkan anak-anakmu. Lihat, mereka sedang menangis di luar memanggil-manggil namamu. Tidakkah hatimu sedikit tergerak untuk memberikan mereka sedikit saja makanan? Namun ternyata Men Brayut tetap melanjutkan makannya dengan nikmat tanpa memikirkan perkataan dari suaminya. Kau masih bisa sanggup makan dengan nikmat ya? Sungguh kau ini sudahlah pemalas, kerjamu hanya tidur saja seharian bersama ke-17 anakmu. Melihatmu saja yang begitu kumal dan jelek, selera makanku menjadi hilang. Kau ini tidak ada gunanya di rumah ini. Pergi kau dari sini. Kau ini hanya mampu melahirkan saja terus. Setelah mendengar perkataan dari suaminya, Men Brayut lalu membagi makanan tersebut kepada anak-anaknya dan menjawab perkataan suaminya dengan sangat lembut. Hei kau Pan Brayut suamiku, apakah kau kira aku hanya mampu melahirkan saja? Apa kau kira anak-anak kita yang sudah lahir itu tidak perlu diurus? Mereka kini sudah tumbuh besar. Jika aku lalai sedikit saja dalam mengurus mereka, maka satu dengan lainnya pasti akan bertengkar. Belum lagi saat ini aku harus mengurus kandunganku. Aku makan terlebih dahulu bukan karena tanpa alasan. Hal itu karena aku juga memikirkan kandunganku. Anak-anak yang lain sudah dewasa. Biarkanlah mereka belajar sabar dan menahan makannya. Begitulah perkataan dari Men Brayut. Sungguh pertengkaran seperti ini selalu saja terjadi di dalam rumah keluarga Brayut. Siapa sih sebenarnya yang bersalah atas kelahiran anak yang tiada pernah hentinya itu? Namun keduanya mulai terdiam ketika mereka menyadari bahwa mereka memiliki anugerah atas kesuburan lahir dan kelahiran anak-anak yang kuat dan sehat. Sejak dari hari itu, Pan Brayut dan Men Brayut kembali memperbaiki diri dan sikap, bekerja sama, mendidik dan membesarkan anak-anak mereka. Seiring berjalannya waktu, anak-anak dari Men Brayut dan Pan Brayut tumbuh menjadi anak-anak yang sangat cantik dan juga gagah. Mereka adalah anak-anak yang mandiri dan tekun bekerja keras. Pada saat itulah Men Brayut dan Pan Brayut menyadari bahwa inilah saatnya bagi mereka untuk memasuki hidup spiritualnya dengan jalan Buddha paksa. Mereka lalu pergi berguru kepada Pangeran Jembong dan bertapa di sebuah pohon kepuh yang memiliki goa. Pada saat itulah kini keluarga Brayut dikenal sebagai keluarga yang anak-anak dan menantunya memiliki cinta dan kasih sayang yang tiada pernah habisnya. Begitulah kisah inspiratif dari keluarga Brayut. Sungguh, namun sayang sekali, kini keluarga Brayut sudah mulai tidak dikenali oleh generasi muda. Selain dengan adanya program pemerintah 2 anak saja cukup, kini sudah mulai bermunculan paham baru yaitu paham child free. Namun bukan tentang banyaknya anak yang ditekankan, tapi tentang bagaimana cara orang tua mengasuh dan mendidik di dalam kesederhanaanlah yang dijadikan sebagai panutan dalam pola asuh masyarakat Bali.
Sekian cerita yang dapat saya bawakan. Terima kasih atas waktu yang telah hadirin sekalian berikan. Om Santi, 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 Om. Baik, selanjutnya adalah peserta dengan nomor undi 3. Dipersilakan tes. untuk maju ke depan. Om Swastiastu. Hai teman-teman semua, apakah kalian pernah mendengar tentang seorang ibu yang memiliki banyak anak? Nah, jika kalian belum tahu, di sini saya akan menceritakan. Dikisahkan sepasang suami istri yang bernama Men Brayut dan Pan Brayut. Sejak kecil keduanya emang pemalas. Tidak pernah mendengarkan nasihat orang tua, boros dan suka berjudi. Men Brayut memiliki 18 anak, termasuk yang masih ada di dalam kandungannya. Karena kesibukannya mengurus anak, ia pun tak sempat mengurus dirinya sendiri. Diceritakan pada saat itu menjelang hari galungan, Pan Brayut sibuk mengerjakan pekerjaan di dapur, memasak, hingga membuat sesajen. Selesai menyiapkan sesajen, ia mempersembahkan sesajennya di sekeliling rumah. Sementara Men Brayut hanya tidur sambil mengeloni anak-anaknya. Saat itu anaknya sudah mulai kelaparan. Ia terbangun karena mendengar tangisan dari anaknya. Ia menuju dapur sambil diikuti oleh anak-anaknya. Sesampainya di dapur, semuanya berebut meminta makan. Hingga membuat Men Brayut kesal dan memarahi semua anak-anaknya. Ia pun mengunci pintu dapur, dan ia makan sendirian. Semua anaknya pun menunggu di luar dapur. Tiba-tiba datanglah Pan Brayut. Ia membuka pintu dapur dan berkata kepada istrinya, "Kreot, kau Men Brayut? Ternyata aku baru tahu sifat burukmu. Kau biarkan anak-anak terlantar di halaman rumah, sementara kau enak-enak makan sendirian. Jangan-jangan kau setiap hari kau perlakukan anak kita seperti ini. Sekarang angkat kaki dari rumah ini, pulang ke rumah orang tuamu. Aku tidak akan kesulitan untuk mengurus ini semua." Men Brayut pun menjawab, "Kau Pan Brayut? Hanya gara-gara aku makan sendirian, kau ingin mengusirku dari rumah ini? Kau dengar? Tanpa kau minta pun aku ingin pergi dari rumah ini. Aku tak kuat mengurus anak begitu banyak." Dan perlu kau ketahui, anak yang di dalam kandungan ini akan aku gugurkan. Mendengar perkataan dari Men Brayut, seketika suaminya pun menahan Pan Brayut. "Jangan, Men Brayut, aku tidak bersungguh-sungguh. Jangan kau lakukan itu. Bahwa orang yang menggugurkan kandungannya akan mendapatkan kesengsaraan 1000 tahun di neraka." Singkat cerita, anak-anak mereka sudah menginjak remaja. Mereka selalu menuruti perkataan orang tuanya. Karena mereka menjalankan brata asmaragama, diceritakan Pan Brayut ingin berguru kepada Pangeran Jembong yang tinggal di Griya Banjarmamedi. Ia merupakan pendeta Buddha Sakti. Pangeran Jembong pun berkata, "Sesungguhnya orang yang sudah meninggal harus bisa melewati titi gongga. Dan manusia harus belajar
ajaran Buddha yang disebut dengan Buddha Samahita. Pan Brayut pun pulang ke rumahnya untuk menemui istri, anak, dan menantunya. Wah, mereka menyambut dengan gembira. Mereka duduk bersama. Salah satu anak bertanya, "Pak, coba ceritakan kepada kami, pelajaran apa yang Bapak dapat dari perguruan Pangeran Jembong?" Pan Brayut pun menjawab, "Bapak seperti melihat surga karena kalian, anak, menantu, dan istriku hidup rukun. Anak-anakku, sekarang waktunya Bapak melanjutkan pertapaan." Mendengar perkataan dari Pan Brayut, semua anaknya pun merasa senang merelakan kepergian Pan Brayut. Sejak menjalankan pertapaan, Men Brayut dan Pan Brayut merasakan kebahagiaan karena semua anak dan menantunya berbakti dan menjalankan ajaran Dharma. Nah teman-teman, kira-kira hikmah apa yang kita dapat dari cerita tadi? Hidup ini adalah cobaan. Jika seseorang melakukannya dengan bisa melakukan baik, kreatif, dan belajar dengan tekun, dan yang paling terpenting, berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka akan diberikan kebahagiaan yang sejati. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang untuk mandi. Kalau ada umur yang panjang, tentu boleh kita berjumpa lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Baik, demikian tadi penampilan dari peserta dengan nomor undi 3. Selanjutnya dilanjutkan dengan nomor undi 4. Dipersilakan untuk maju ke depan. Om Swastiastu. Hai teman-teman, kalian tahu gak sih di Museum Bali banyak banget ada seni budaya Bali. Nah, di Gedung Karangasem Museum Bali, kalian bisa menemukan sebuah patung seorang ibu yang menggendong banyak sekali anaknya. Patung ini dikenal dengan nama patung Men Brayut. Patung ini ada kisahnya loh. Gimana sih ceritanya? Saya sekarang akan menceritakannya di sini. Jadi, disimak baik-baik ya. Ada sebuah kisah sepasang suami dan istri yang bernama Men Brayut dan Pan Brayut. Sejak mereka kecil, mereka memang pemalas, boros, dan suka berjudi. Tidak pernah mendengarkan nasihat kedua orang tuanya. Kondisi rumah mereka pun sudah rusak, atapnya bocor, di mana-mana disisipkan pelepah pinang. Men Brayut mempunyai 18 anak termasuk yang masih di dalam kandungannya. Men Brayut ini tipe wanita yang sangat subur. Belum usai waktunya untuk menyusui, tetapi dia sudah hamil lagi. Oleh karena kesibukannya mengurus anak-anaknya, dia sampai tak sempat mengurus dirinya sendiri. Ia bahkan tak malu dengan kondisi tubuhnya yang kotor, pakaiannya compang-camping, bahkan susunya pun hanya dililit dengan kemban. Diceritakan saat itu sudah menjelang hari raya Galungan. Pan Brayut sangat sibuk sendirian mengurus pekerjaan di dapur. Dia juga sangat pintar membuat sesajen, sedangkan Men Brayut, dia hanya tidur saja sambil mengeloni anak-anaknya. Mereka ada yang tidur terlintang, melintang, dan terlungkup. Bahkan ada yang menangis karena menahan lapar. Hingga membuat Men Brayut terbangun, lalu menuju dapur untuk mencari makan. Diikuti oleh anak-anaknya. Mereka berebutan meminta makan, hingga membuat Men Brayut kesal dan marah. Men Brayut mengunci pintu dapur dari dalam. Ia makan sendirian di dalam. Anak-anaknya dibiarkan menunggu di luar. Tiba-tiba datanglah Pan Brayut dengan muka yang marah.
dan berkata kasar kepada istrinya. Hei kau Men Brayut, kau memang tak punya malu. Kau makan sendirian sesuka hatimu. Tak ada sedikit pun keinginanmu untuk membantuku. Apalagi membuatkanku sesajen. Pulang saja kau dari sini. Pulang ke rumah orang tuamu. Aku tak akan merasa kesulitan mengerjakan semua sendirian. Men Brayut tidak mempedulikan perkataan suaminya. Dia tetap makan sampai perutnya kenyang. Setelah selesai makan, barulah dia mulai menjawab perkataan suaminya. Hei kawan Brayut, mengapa baru sekarang kau berkata seperti itu? Sampai-sampai kau tega berkata kasar kepada istrimu. Dulu, mengapa kau menjadikanku sebagai istrimu? Sewaktu aku masih gadis, bukankah kau sudah tahu bagaimana aku mengerjakan kewajibanku sebagai seorang perempuan? Memasak, membuat jajan, menenun, semua sudah pernah aku kerjakan. Sekarang kau menyuruhku untuk pulang ke rumah orang tuaku? Siapa yang ku cari ke sana? Kedua orang tuaku sudah meninggal. Begitu pula dengan nenekku yang sudah lama meninggal. Menahan amarahnya, Men Brayut berkata kepada suaminya. Sewaktu anaknya yang pertama Ibrayut masih kecil, dia sudah punya banyak adik. Itulah yang menyebabkan Men Brayut selalu sibuk. Tenaganya terkuras untuk mengurus anak-anaknya. Bahkan saking kesalnya, pernah terlintas di pikirannya untuk menggugurkan kandungannya. Mendengar cerita itu, Pan Brayut pun berkata, wahai istriku Men Brayut, jangan pernah lagi kau berpikir seperti itu. Seorang ibu yang menggugurkan kandungannya akan mendapat kesengsaraan 1000 tahun lamanya di neraka. Singkat cerita, kini anak-anak mereka sudah tumbuh menjadi remaja cantik dan juga gagah. Anaknya yang laki-laki sudah bekerja, sudah mampu membiayai kehidupan mereka. Yang perempuan semuanya cantik-cantik, banyak sekali laki-laki yang menyukainya. Hal itu seringkali menjadi perbincangan oleh warga-warga di sekitar. Padahal dari segi wajah, Pan Brayut tidak ganteng, Men Brayut juga tidak cantik. Tetapi anak-anak mereka tumbuh menjadi anak-anak yang cantik dan ganteng. Singkat cerita, kini anak-anaknya sudah menikah, mereka hidup bahagia dan berkecukupan. Seiring berjalannya waktu, kini diceritakan Pan Brayut ingin berguru kepada sang pangeran Jembong yang tinggal di Griya Banjar Mamedi. Beliau adalah seorang pendeta Buddha sakti yang punya banyak sekali abdi. Sesampainya di Griya Banjar Mamedi, Pan Brayut menyampaikan keinginannya agar diberikan bekal untuk dibawanya ke surga nanti saat ia telah meninggal. Namun sang pendeta berkata bahwa sesungguhnya orang yang sudah meninggal harus bisa melewati titik gonggang. Dan seorang manusia sepatutnya belajar ajaran agama Buddha yang disebut dengan Samahita. Mendengar petuah dari sang pendeta, Pan Brayut berjalan menuju ke kuburan angker. Sesampainya di sana, dia duduk di bawah pohon kepuh. Lalu bertapa. Dalam pertapaannya dia mengalami banyak sekali cobaan. Mulai dari hewan-hewan yang menggerogoti tubuhnya, bau mayat yang sangat busuk. Tetapi sama sekali Pan Brayut tidak tergoda. Dia tidak merasa takut sedikit pun. Hingga pagi hari pun telah tiba. Dia pergi ke Griya Banjar Mamedi. Sesampainya di sana, dia memberikan hormat kepada sang pendeta. Nah, kau sudah berani menjalankan pertapaan, maka seluruh keinginanmu kini akan terwujud. Ingatlah selalu untuk belajar ajaran Dharma, untuk menambah pengetahuanmu. Pan Brayut pun berkata, baiklah sang ratu pendeta, saya akan melaksanakan seluruh perintah sang ratu. Ia menyembah kepada sang ratu pendeta, kemudian berpamitan menuju ke rumahnya. Semua keluarganya menyambut dengan sangat gembira. Ada yang mengambil air untuk mencuci muka, ada yang mengajaknya untuk makan. Setelah makan, ada seorang anaknya yang bertanya, Pak, coba Bapak ceritakan, apa yang Bapak rasakan saat ini? Pan Brayut menjawab, Bapak merasa sangat lega, Nak, karena keluarga Bapak hidup dengan rukun. Kini mereka melanjutkan pertapaan. Di dalam pertapaannya, mereka
melakukan perbincangan, ada yang berbincang kisah Sumana Santake, Lasem, Baratayuda, dan kisah-kisah yang lainnya. Selama menjalankan pertapaan, Ben Brayut dan Pan Brayut merasa sangat bahagia karena seluruh keluarganya berbakti kepada mereka dan juga selalu menjalankan ajaran Dharma. Terima kasih Om Santi 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 Om. Baik, untuk selanjutnya dengan peserta dengan nomor undi 5. Kepada peserta dengan nomor undi 5 dipersilakan untuk maju ke depan. Om Swastiastu. Halo semua. Perkenalkan saya Niputu Arika Pinata. Apakah kalian sudah tahu kalau di Museum Bali terdapat banyak koleksi warisan budaya Bali? Salah satunya ada di Gedung Karangasem. Terdapat patung seorang ibu yang menggendong banyak anak. Patung itu dikenal dengan nama Patung Men Brayut. Patung ini ada kisahnya loh. Begini kisahnya. Ada sebuah kisah sepasang suami istri yang bernama Men Brayut dan Pan Brayut. Sejak kecil, keduanya memang pemalas, tidak pernah mendengarkan nasihat orang tua, boros dan suka berjudi. Kadang-kadang mereka berdagang, tetapi tidak pernah mendapatkan untung. Men Brayut mempunyai 18 anak, termasuk dalam kandungannya. Karena kesibukannya mengurus anak, ia pun tak sempat mengurus dirinya. Tetapi ia tak malu dengan tubuhnya yang kotor, pakaiannya compang-camping, dan rambutnya merah kusut. Men Brayut merupakan tipe wanita yang sangat subur. Belum waktunya berhenti usia anak, ia sudah hamil lagi. Oleh karena itu anaknya banyak sekali. Diceritakan saat itu sudah menjelang Hari Raya Galungan. Pan Brayut sibuk mengerjakan pekerjaan di dapur. Selain itu, Pan Brayut juga membuat sajen. Selesai membuat sajen, Pan Brayut lalu pergi ke sungai untuk membersihkan badannya. Selesai mandi dan berpakaian bersih, Pan Brayut lalu mempersembahkan sajen di sekeliling rumah. Namun, Men Brayut hanya tidur saja sambil mengeloni anak-anaknya. Saat itu mereka kelaparan. Men Brayut pun terbangun karena mendengar tangisan anaknya. Kemudian ia pergi menuju ke dapur dan diikuti oleh anak-anaknya. Sampai di dapur, Men Brayut menutup pintu dapur dan ia pun makan sendirian. Tiba-tiba datanglah Pan Brayut dan berkata, "Hai kau, Men Brayut, kau memang tak punya malu. Kau makan sendirian sesuka hatimu. Tak sedikit pun keinginanmu untuk membantuku, apalagi membuatkanku sesajen. Rupamu sudah seperti kuntilanak. Perilakumu lebih jelek dari hewan. Pergi kau dari rumah ini, pulang saja kau ke rumah orang tuamu. Aku takkan kesulitan mengurus semua ini sendiri." Men Brayut tak peduli dengan perkataan suaminya. Ia tetap saja makan sampai kenyang. Setelah makan, lalu ia menjawab perkataan suaminya. "Hai kau, Pan Brayut, mengapa kau baru sekarang berkata seperti itu? Sampai-sampai kau berkata kasar kepadaku. Dulu, mengapa kau menjadikanku istrimu, kalau sekarang kau menyuruhku pulang ke rumah orang tuaku? Siapa yang akan kucari di sana? Kedua orang tuaku sudah meninggal, begitu juga dengan nenekku." Sambil menahan amarah, Men Brayut berkata kepada suaminya, mengapa ia bisa seperti ini? Sewaktu anak pertama, Ibrayut, ia sudah punya banyak adik. Oleh karena itu, Men Brayut selalu sibuk. Bahkan, saking kesalnya, pernah terlintas di pikirannya, hendak mencari dukun pijat untuk menggugurkan kandungannya. Begitu mendengar cerita sang istri, Pan Brayut lalu menjawab, "Wahai istriku, Men Brayut, jangan pernah sekali lagi kau mempunyai pikiran seperti itu. Karena orang yang mempunyai pikiran seperti itu akan mengalami kesengsaraan selama 1000 tahun di neraka." Singkat cerita, anak-anak mereka sudah dewasa dan sudah saatnya menikah. Setelah menikah dan hidup bahagia, pada suatu hari Pan Brayut ingin berguru kepada Pangeran Jembong yang tinggal di Gria Banjarmamedi. Ia adalah seorang penita Buddha sakti yang mempunyai banyak sekali abdi. Sampainya Pan Brayut di Gria Banjarmamedi, ia memohon agar diberikan bekal saat ia meninggal nanti. Namun, sang pendeta berkata bahwa orang yang sudah meninggal harus bisa melewati titi gonggang. Selain itu, manusia juga harus belajar ajaran Buddha yang disebut Samahita.
Setelah mendengar petuah sang pandita, Panbrayut lalu pergi menuju kuburan angker. Sampainya di sana, ia duduk di bawah pohon kepuh lalu bertapa. Dalam pertapaannya, Panbrayut mengalami banyak sekali godaan. Mulai dari serangga yang menggerogoti tubuhnya, burung gagak berseliweran, serta bau busuk bangkai yang menyengat. Namun, Panbrayut tak tergoda sedikit pun. Tanpa terasa, hari sudah pagi. Panbrayut merasa lega, ia lalu kembali menuju Gria Banjarmandi. Sampainya di sana, ia memberi hormat kepada sang pandita. Nak, mari mendekat, duduklah di sini. Sekarang kau sudah menyelesaikan pertapaanmu. Kau sudah berani menjalankan pertapaanmu. Oleh karena itu, apapun yang kau inginkan akan terwujud. Ingatlah untuk menambah ilmumu dengan belajar sastra. Panbrayut lalu menjawab, baiklah Ratu Pandita. Saat itu seorang anaknya bertanya, Pak, coba ceritakan bagaimana perasaanmu saat ini? Panbrayut pun menjawab, Bapak merasa senang karena bisa melihat surga, menyebabkan anak menantu dan istri hidup rukun. Baiklah, sekarang sudah waktunya Bapak untuk melanjutkan pertapaan. Begitu mendengar cerita Panbrayut, anak-anaknya merasa gembira. Singkat cerita, hari sudah pagi. Menbrayut dan Panbrayut membekali anak-anaknya, lalu mereka pun pergi. Namun, semua anak dan menantunya mengikutinya. Akhirnya mereka sampai di pertapaan. Semuanya sibuk menyiapkan pertapaan. Ada yang menyiapkan tempat duduk, tempat tidur, dan ada juga yang menyiapkan makanan. Setelah semua selesai makan, dilanjutkan dengan berbincang-bincang. Dan ada juga yang menembang kisah Sumana Santaka, Lazem, Baratayuda, dan Kidung Jayendriya. Semuanya merasa senang karena mendapatkan pelajaran dari kisah itu. Dan jangan lupa untuk selalu menjalankan ajaran Dharma. Demikianlah cerita Panbrayut. Kalau Anda pergi ke sawah, mohon mampir ke ladang saya. Kalau ada ucapan yang salah, mohon maafkan saya. Om Santi 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 Om. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan peserta nomor undi 6. Om Swastiastu. Hai teman-teman semuanya. Kalian tahu nggak sih kalau di gedung Museum Bali itu ada berbagai koleksi warisan budaya Bali. Contohnya perkakas pertanian, pakaian, patung, dan koleksi warisan lainnya. Dan di gedung Karangasem Museum Bali itu ada berbagai koleksi warisan budaya Bali. Kita ambil salah satunya yaitu patung. Patung ini merupakan patung seorang ibu yang menggendong banyak sekali anaknya. Patung ini dikenal dengan patung Menbrayut. Ternyata patung ini ada kisah di baliknya. Nah, awal mula kisah ini merupakan berawal dari sepasang suami istri bernama Menbrayut dan juga Panbrayut. Sejak kecil, keduanya memang pemalas, tidak pernah mendengarkan nasihat orang tua, boros dan juga suka berjudi. Kadangkala mereka mencoba untuk berdagang, tetapi mereka tidak pernah mendapatkan untung. Oleh karena itu, mereka tak dapat membantu kondisi keluarganya. Rumahnya rusak, atapnya bocor, di sana sini disisipkan pelepah pinang. Menbrayut mempunyai 18. 18 apa? Ya, 18 anak beserta yang masih di dalam kandungannya. Anaknya memang banyak. Oleh sebab itu, ia tak sempat memperhatikan penampilannya. Tubuhnya kotor, pakaiannya compang-camping, dan rambutnya merah kusut. Diceritakan saat itu menjelang Hari Raya Galungan. Dan Panbrayut pun sibuk mengerjakan pekerjaannya di dapur. Namun, Menbrayut hanya tertidur lelap sambil mengeloni anak-anaknya. Saat itu anak-anak Menbrayut sudah kelaparan. Dan Menbrayut pun terbangun karena mendengar suara tangisan anak-anaknya. Setelah itu, Menbrayut pergi ke dapur karena ia sudah lapar dan juga diikuti oleh semua anak-anaknya. Sesampainya di dapur, semua anak-anak Menbrayut berebut
Brayut minta makan. Sehingga membuat Men Brayut kesal dan memarahi anak-anaknya. Brak! Men Brayut menutup pintu dapur agar anak-anaknya tak dapat mengganggunya dan ia makan sendirian dengan lahapnya. Tiba-tiba datanglah Pan Brayut dan berkata, "Aduh, Men Brayut, kau memang tak punya malu. Kau makan sendirian sesuka hatimu. Tak ada sedikit pun niatmu untuk membantuku, apalagi membuatkan sesajen. Pergi saja kau dari rumah ini. Pulang kau ke rumah orang tuamu. Aku tak keberatan mengurus semua ini sendiri," kata Pan Brayut. Tetapi Men Brayut tak mendengarkan perkataan suaminya itu. Ia tetap saja lanjut makan sampai ia kenyang. Setelah selesai makan, akhirnya Men Brayut menjawab perkataan suaminya itu. Pan Brayut, mengapa baru sekarang kau berkata seperti itu? Dulu, mengapa kau menjadikanku istrimu? Kalau sekarang kau menyuruhku pulang ke rumah orang tuaku, siapa yang ku cari di sana? Semua orang tuaku sudah meninggal. Begitu juga dengan nenekku yang sudah lama meninggal. Dulu, bukankah kau sudah tahu bagaimana aku menjalankan kewajibanku sebagai seorang perempuan? Memasak, menenun, sudah semua pernah aku kerjakan, kata Men Brayut sambil menahan amarah. Saat anak pertama I Brayut masih kecil, ia sudah memiliki banyak sekali adik. Oleh karena itu, tenaga Men Brayut terkuras hanya dengan mengurus semua anak-anaknya. Dan saking kesalnya, pernah terlintas di pikiran Men Brayut mencari dukun pijat untuk menggugurkan kandungannya. Setelah mendengarkan curhatan sang istri, Pan Brayut pun berkata kembali, "Wahai istriku, Men Brayut, jangan pernah lagi kau mempunyai pikiran seperti itu. Orang yang menggugurkan kandungan akan mengalami kesengsaraan selama 1000 tahun di neraka." Diceritakan, saat itu Pan Brayut ingin berguru kepada Pangeran Jembong. Ia merupakan pendeta Buddha Sakti yang tinggal di Griya Banjarmemedi. Sesampainya di sana, ia memohon kepada sang pendeta untuk diberikan bekal saat ia ke surga nanti. Setelah mendapatkan petuah dari sang pendeta, ia lalu menjalankan nasihat sang pendeta untuk melakukan pertapaan. Lalu ia pergi ke kuburan, lalu duduk di bawah pohon kepuh dan bertapa. Selama pertapaan, banyak godaan yang menghampiri Pan Brayut. Namun, Pan Brayut tak tergoda sedikit pun. Dan atas karunia Tuhan, ilmu Pan Brayut telah disempurnakan. Tak terasa hari sudah pagi, Pan Brayut pun pulang dan menemui sang pendeta. Sesampainya di Griya Banjarmemedi, dia memberi hormat kepada sang pendeta. "Hei nak, kau sudah menyelesaikan pertapaan. Kemarilah mendekat, duduklah di sini. Sekarang apapun yang kau inginkan akan terwujud. Sekarang pergilah untuk melanjutkan pertapaanmu." Lalu Pan Brayut kembali menjawab, "Baiklah Ide Pandita, saya akan menjalankan nasihat ratu," kata Pan Brayut. Setelah memberi hormat kepada Ide Pandita, Pan Brayut lalu pergi ke rumahnya untuk mencari keluarganya. Dan keluarganya menyambutnya dengan hangat. Nah, setelah itu, kedua sejoli itu berhasil membesarkan anak-anaknya dan menjadikan keluarga itu keluarga yang harmonis dan menghasilkan anak yang suputra. Oke teman-teman, dan kisah ini masih menjadi teladan bagi para wanita dalam berjuang membesarkan anak-anaknya. Dan juga menjadi inspirasi bagi para seniman patung untuk membuat karyanya dalam berbagai gaya. Sekian dulu ya dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Om Santi, Santi, Santi Om.